Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN 132. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya. Pada kesempatan hari ini kita mengikuti gelombang kedua, yaitu aksi nyata budaya positif disusun oleh Bapak Hamzah SPD dari SD 132 selaku calon guru penggerak angkatan ke-10. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Hamzah pada hari ini teman-teman bisa merespon, bisa menanggapi, dan ilmu yang akan diterima bisa bermanfaat bagi kita dan untuk anak-anak khususnya. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan kebenaran, kejujuran, melalui yang Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan aksi nyata budaya positif ini, saya sudah beberapa hari ini mondar-mandir untuk mengumpulkan suatu data yang nantinya akan dipresentasikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan nanti Pak Hamzah pada saat mempresentasikan beliaunya tidak gugup, beliaunya tenang, dan tolong nanti tanggapan atau sanggahan-sanggahan kalau memang diberikan yang sifatnya real, jangan memberatkan Pak Hamzah. Ya, sehingga nanti Pak Hamzah biar tidak bingung. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sekitar buka dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Pak Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala Sekolah SD 72 dan yang saya hormati Bapak Dewan Guru SD 72. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau membawa agama Islam untuk menerangi dunia. Baiklah Bapak Ibu Guru, saya akan mengimbaskan apa yang saya dapat dari kegiatan guru penggerak sesuai dengan judulnya, yaitu budaya positif. Saya ingin mengucapkan budaya positif di awal kegiatan. Mari kita buat permainan sebentar, hanya 30 detik. Baiklah, Bapak Ibu Guru bisa berdiri untuk menampilkan budaya positif sesuai dengan tema kita hari ini. Nantinya Bapak Ibu Guru disenyum 30 detik, ya, senyum lebar-lebar sampai giginya kelihatan mana yang lebih detik. Berapa menit? Pak, Berapa menit? senyum lebar, 30 menit. Berhadapan dengan temannya, Pak Dodiki dengan Pak Gurus, Bu Mega dengan, artinya berhadapan dengan temannya. Jadi melihat senyuman temannya. Memang awalnya mungkin nanti terpaksa dan tidak enak, tapi
lambat laun nanti sampean akan apa itu ya? Akan tersenyum nantinya. Nanti di hitungan ketiga saya menyampaikan hitungan ketiga sampai langsung buka lebar-lebar, kemudian tapi jangan lihat giginya temannya ya, tapi ada sesuatu. Baiklah, kita mulai. Bu Nikman dengan Bu Nunung berhadapan. Sama Bu Mega. Lihat matanya ya. Satu, dua, tiga. Sudah cukup. Ya, ini sama tadi apa itu sudah tersenyum, kemudian bahagia. Nah, intinya di situ itu adalah salah satu bentuk dari budaya positif, tersenyum bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Guru, bisa kembali ke tempat dulunya. Baiklah, langsung ke materi. Oh ya, sebelum kita memulai materi, mari kita buat kesepakatan pada forum hari ini. Nah, ini sudah saya tulis kesepakatannya, nanti Bapak Ibu Guru bisa menambah kalau memang perlu ditambah atau kurang cocok. Yang pertama, menghargai siapapun. Jadi siapapun yang berpendapat, siapapun yang bertanya nanti tolong dihargai. Termasuk misalkan dari narasumbernya ini ada yang keliru. Jadi butuh nanti diingatkan. Terima kasih. Menjadi pendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik. Jadi Bapak Ibu nanti menjadi pendengar yang baik. Boleh makan dan minum sambil santai. Silakan Bapak Ibu minum sambil santai. Mungkin ada yang perlu ditambah. Bapak Ibu. Boleh makan dan minum sambil belajar. Oh, sambil belajar. Bapak Tinggi perlu dieksekusi. Oh nanti ya. Yang penting kita sama-sama tahu ada penambahan bahwa boleh makan dan minum sambil belajar. Bagus itu. Terima kasih. Masukannya mantap. Baiklah. Nanti ya Bapak Ibu Guru, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menumbuhkan budaya positif. Nanti yang akan kita bahas adalah yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Lanjut, baiklah Bapak Ibu Guru, disiplin positif. Menurut pandangan Bapak Ibu Guru, kira-kira apa itu disiplin positif? Monggo bisa Pak Diki, menurut Bapak apa itu pandangan Bapak disiplin positif? Disiplin positif, kita sudah mengetahui kalau sesuatu yang berbunyi positif itu pasti bernada yang baik. Jadi kalau kita menyimpulkan disiplin positif itu yaitu pekerjaan atau suatu kegiatan yang bersifat positif, seperti itu. Terima kasih, luar biasa Pak Sudikin. Jadi menurut Pak Sudikin, disiplin positif adalah kegiatan yang dilakukan setiap hari yang bernilai positif. Mungkin seperti itu Pak Sudikin. Mungkin ada yang lain? Ya, baiklah. Kurang baik. Apanya Pak Bubut? Aturan baik. Aturan baik. Baiklah, ini pengertian dari disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Kira-kira menurut Bapak nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan sehari-hari kira-kira seperti apa? Disiplin, bagus. Apalagi? Sopan santun, masuk disiplin positif, bagus. Kemudian tanggung jawab. Kemudian saling menghormati. Saya kira semua guru di SD Jogja ini memahami apa itu disiplin positif, karena tadi sudah menjawab pertanyaan apa yang saya sampaikan, kemudian dijawab dengan benar bahwa disiplin positif itu nilai-nilai kebajikannya adalah seperti bersalaman ketika bertemu dengan teman, mencium tangannya guru, kemudian bersama teman guru bersalaman, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Artinya di sini mengontrol diri. Anak-anak setiap hari berangkat ke sekolah dari rumah, itu apakah menurut Bapak merupakan suatu paksaan, apa suatu atau gimana? Monggo, mungkin Pak Sodingin mau berpendapat atau yang lain, Pak Widi. Anak-anak berangkat dari rumah dan Itu apakah karena suatu keterpaksaan, apakah memang dari dirinya sendiri? mungkin dari kesadaran diri sendiri dalam arti tanggung jawabnya. Terima kasih, luar biasa. Jadi menurut berangkat ke sekolah. Jadi menurut Pak Widi, siswa berangkat ke sekolah dari rumah itu bukan merupakan suatu paksaan, tapi kesadaran diri. Artinya di sini, jadi anak tersebut bukan dipaksa untuk sekolah, tapi karena mereka memang membutuhkan ilmu, membutuhkan suatu pengetahuan, membutuhkan di situ teman, karena di sekolah juga bisa memperbanyak teman, mempunyai teman. Jadi dari dirinya sendiri, kesadaran dari dirinya sendiri. Baiklah, ini 6 karakter dalam profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Mungkin untuk mensejukkan suasana, mari kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Seharusnya ini Pak Guru Bos yang suaranya bagus. Baiklah, hitungan ketiga, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan Mari kita mulai dari hitungan ketiga. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila. Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif
kasih Bapak Ibu Guru. Baiklah, selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu Guru, apa itu motivasi? Ada yang bisa memberikan suatu pendapat? Monggo Bang Iwin. Langsung dulu. Ayo Iwin. Langsung tengok. Jalan dengan pendapat bro. Pendapat. Mungkin suatu dorongan yang bernilai positif. Terima kasih. Luar biasa. Motivasi adalah suatu dorongan. Saya setuju dengan Pak Widi. Jadi motivasi perilaku manusia. Jadi dorongan, ya. Merupakan suatu dorongan. Nah ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya motivasi bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Artinya bisa dari internal, dari pribadi. Dari pribadi seperti motivasi saya ingin, seperti saya sebelumnya tidak bisa. Artinya dalam hal suatu pembelajaran bisa dikatakan 70%. Tapi ketika saya ikut bergerak, saya ingin motivasi saya ingin maju, saya ingin lebih baik. Akhirnya saya ikut guru penggerak. Dengan ikut guru penggerak banyak manfaat yang saya dapatkan, ilmu, kemudian teman di situ, pengetahuan yang luar biasa. Kemudian dalam hal ekonomi ada, ikut guru penggerak dapat transport, dapat aksesoris. Alhamdulillah semuanya di situ lengkap. Motivasi dari eksternal, dari luar, motivasi dari teman. Ayo sampean pasti bisa, karena sampean kemampuannya, sampean mungkin canggung di depan kelas, karena sampean pintar. Seperti itu motivasi dari luar. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Bapak Ibu, insya Allah sudah paham mengenai keyakinan kelas. Apakah di sini ada yang belum paham mengenai keyakinan kelas? Karena saya lihat setiap hari Bapak Ibu guru sebelum masuk ke kelas, artinya sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu guru selalu menyampaikan kesepakatan keyakinan kelas mengenai kelas di dalam pembelajaran. Pertanyaan kalau gitu. Mungkin ada yang mau menanyakan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan adalah perubahan dari peraturan yang dulu awalnya. Ya, betul. Apakah betul? Ya, betul. Nah, kalau keyakinan kelas itu kenapa kok dirubah keyakinan kelas? Awalnya kan dari peraturan kelas. Ya. Mungkin kenapa harus dirubah menjadi keyakinan sekolah atau kelas? Nah, apa hasil positifnya lah, tunjukkan hasil positifnya dari awalnya peraturan menjadi keyakinan sekolah atau kelas. Bagus, pertanyaannya luar biasa. Jadi kalau kita tahu dulu, saya pribadi ini, ketika belum ikut guru penggerak, saya tahunya hanya peraturan yang harus kita taati dalam kelas, peraturan yang ada di sekolah. Nah, ternyata kalau peraturan itu langsung jadi, sebelumnya sudah jadi, tidak ada suatu perubahan dari guru, dari murid. Berarti peraturan tersebut bisa yang membuat kepala sekolah, bisa itu dari kepala UPT dulunya, bisa K3S. Tapi kalau keyakinan itu keyakinan kelas yang membuat adalah warga yang ada dalam kelas. Artinya di situ guru dan murid. Keyakinan yang nanti yang artinya dikatakan di suatu
banyak benda. Saya yes. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa, guru menampung. Siswa menyampaikan keinginannya, apa yang perlu kita yakini di dalam kelas. Artinya kita sepakati di dalam kelas. Yang jelas adalah hal-hal yang baik, yang positif. Seperti biasanya, Pak, saya ingin saling menghargai sesama teman. Karena kalau saling menghargai, akhirnya saya tidak diganggu. Kita tempuh. Ya itu. Jadi kalau sudah apa itu pendapat, keinginan siswa yang disampaikan dijadikan suatu keyakinan kelas, insya Allah siswa tersebut mau untuk melanggarnya, karena mereka sendiri yang membuat suatu kesepakatan. Lanjut. Keyakinan sekolah kelas berupa pertanyaan-pertanyaan urusan yang ringan dan baik harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan tersebut yang sudah dibuat, yang sudah diyakini antara siswa dengan guru harus dihormati, dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, contohnya seperti ini. Setiap keyakinan kelas, setiap anggota kelas belajar senang. Artinya di dalam kelas tidak bermain. Jadi harus belajar sungguh-sungguh. Kemudian pembelajaran harus senang, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru, oleh guru harus dilaksanakan. Karena kalau sudah dibentuk dalam keyakinan, insya Allah siswa tersebut menyelesaikan tugasnya. Merasa aman. Jadi siswa dalam belajar merasa aman. Artinya di situ tidak diganggu temannya yang nakal, karena sudah membuat kesepakatan keyakinan bersama. Senantiasa menjadi diri terbuka, menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, bekerja sama menjaga kebersihan. Kalau sudah membuat keyakinan yaitu menjaga kebersihan, insya Allah dalam kelas bersih. Insya Allah dalam kelas sudah bersih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu Guru, kira-kira manusia itu membutuhkan apa? Membutuhkan makan, tempat tinggal, beristirahat. Butuh uang, Pak Guru. Apa itu? Uang. Masuk akal semua. Bagus. Baiklah, kita lihat secara teori kebutuhan manusia. Nah, ini secara teori kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, tadi bertahan hidup bisa dari makan, kemudian tempat tinggal, istirahat. Nah, itu juga merupakan bertahan hidup. Karena dengan makan kita bisa sehat, dengan mempunyai tempat tinggal, tidur tidak langsung kena sinar matahari, tidak langsung kena sinar matahari. Insya Allah tubuh kita akan sehat. Kemudian istirahat perlu kesegaran dalam tubuh kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi nanti dijabarkan setelah ini kebebasan dan kesenangan. Nah, kita lihat status ini. Ini ada studi kasus. Bu Mega, Bu Mega, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Joni. Punya murid Joni, Bu Mega.
Beberapa anak telah mengeluhkan Joni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Mega ini belum diketik Bu Mega. Apa yang Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Joni melakukan itu? Mungkin minta pendapat dari Bapak. Kira-kira apa Bapak? Lapar dulu. Lapar. Kemudian apa lagi? Mungkin si Joni paginya belum sarapan Pak. Iya, karena belum sarapan. Bu Nanda kira-kira apa yang alasan Joni melakukan itu? Tidak ada uang saku tuh. Oh, tidak ada alasannya. Baiklah, kita lihat alasannya. Mungkin Joni alasannya yang pertama karena ia lapar, betul. Dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Joni adalah kebutuhan untuk hidup. Nah, jadi dari permasalahan Joni nanti bisa di situ mengertikan beberapa kebutuhan manusia. Jadi Joni di dalam hal ini dia melakukan hal tersebut yaitu meminta bekal punya temannya karena membutuhkan untuk bertahan hidup. Membutuhkan untuk bertahan hidup karena ia lapar dan tidak dibawakan bekal makan siang oleh orang tuanya, sehingga mengambil punya temannya. Alasan kedua mungkin karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Joni adalah kebutuhan akan kasih sayang. Bisa jadi Joni melakukan itu karena Joni butuh perhatian. Kalau kita mendapati siswa seperti itu, paling tidak kita beri perhatian. Bisa dia itu ketika pada waktu pembelajaran bisa ditaruh di depan meja kursi paling depan, kemudian bisa dikasih suatu tanggung jawab sehingga dia merasa diperhatikan. Jadi semua yang dilakukan Joni, artinya yang dilakukan Joni yaitu mengambil makanan temannya itu bukan, bisa jadi dari faktor beberapa itu. Yang pertama tadi bisa jadi karena membutuhkan untuk bertahan hidup. Yang kedua butuh kasih sayang dan diterima. Yang ketiga bisa jadi alasan Joni melakukan itu karena temannya jadi takut dan dia jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Joni itu untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Bisa jadi Joni dengan mengambil makanan temannya tersebut ya karena dia ingin dilihat berkuasa di hal tersebut. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan Joni, yaitu mungkin ingin berkuasa, ingin dilihat mempunyai kekuasaan di dalam kelas. Bisa kita beri tugas dia. Artinya di situ bisa kita jadikan ketua kelas, sehingga kalau sudah jadi ketua kelas dia merasa bahwa dia mempunyai kekuasaan di situ. Yang ketiga, alasan yang keempat, bisa jadi Joni mengambil makanan temannya karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang berarena ragam. Maka Joni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Bisa jadi Joni dengan mengambil makanan temannya karena dia itu merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya, tetap itu toh. Ya, jadi dia ingin mempunyai kebebasan
yaitu ingin menu yang lain, tapi karena orang tuanya tetap memberikan suatu makanan tetap menunya seperti itu, akhirnya Joni bertingkah seperti itu, yaitu mengambil makanan temannya. Karena di situ Joni membutuhkan kebebasan. Alasan kelima bisa jadi dengan Joni mengambil makanan temannya karena ia melakukan iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Joni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Bisa jadi salah satu kebutuhan Joni melakukan itu karena membutuhkan suatu kesenangan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Cara memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan. Baiklah Bapak Ibu Guru, karena tadi kita kayaknya agak terlalu serius, mungkin breaking dulu ya. Kita bermain sebentar. Monggo bisa berhadapan lagi dengan temannya. Monggo berdiri. Monggo Bapak Ibu, supaya pikiran kita jernih, mungkin lebih dekat. Ya, nanti yang sebelah kanan saya anggap tim hijau, yang sebelah kiri saya anggap tim hitam. Jadi kalau saya bilang hitam, berarti yang hitam memukul hijau. Hijau siap memundur, artinya memukul telapak tangannya bisa, memukul pundaknya bisa. Kalau saya bilang hijau berarti memukul yang hitam. Ya, hitam bisa menghindar. Pokok kanan hitam. Kanan. Ya kalau menurut saya karena saya berarti ya, yang sebelah selatan kita hitam, yang sebelah utara kita buat hijau. Pada hitungan ketiga, baiklah, saya akan menyampaikan 1, 2, 3, hijau. Baiklah, Bapak Ibu Guru bisa bergabung lagi hanya merefresh supaya apa itu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Guru, monggo bisa dimakan konsumsinya. Nanti kalau kurang pesan lagi. Baiklah, selanjutnya posisi kontrol restitusi ya. Mungkin kalau kita kalau restitusi ini kayaknya baru kita dengar ya. Saya sendiri ketika sebelum ikut guru penggerak nggak tahu apa itu restitusi, tapi ketika ikut guru penggerak, oh ternyata restitusi itu seperti itu. Ini kata-kata baru ya. Coba misalkan posisi kontrol, kira-kira apa itu posisi kontrol menurut pendapat penunjuk? Posisi kontrol apa kira-kira menurut? Bahasa yang lain dari selain posisi kontrol. Mungkin yang lain apa kira-kira punya pendapat? Posisi kontrol. Dan mengendalikan. Betul, sip. Ya, mengendalikan. Jadi posisi kontrol itu mengendalikan, pengendali. Coba di sini guru
di dalam posisi itu guru punya kendali. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi guru bisa mempunyai suatu kendali terhadap siswa tersebut. 5 posisi kontrol. Nah, jadi ini ya. Jadi penghukum. Yang pertama adalah guru menjadi penghukum. Maksudnya di sini itu seperti apa? Guru menjadi penghukum. Mungkin punya pandangan Bapak Ibu guru. Apa kira-kira? Suka memukuli. Suka memukuli. Ya, baiklah, betul, suka memukuli itu secara kilas ya, suka memukuli. Jadi penghukum adalah guru melakukan teori penilaian, kemudian melihat perilaku siswa tersebut dengan cara menghukum. Contohnya, guru bisa memukul siswa tersebut, menghukum siswa tersebut dengan cara memukul dikarenakan siswa tersebut tidak mengerjakan tugasnya atau PR-nya, sehingga guru melakukan teori penghukum yaitu dengan cara memukul. Itu merupakan teori posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya lagi apa kira-kira? Guru menyuruh siswa berdiri di depan kelas karena siswa tersebut ketika guru menyampaikan pembelajaran, siswa tersebut ramai. Akhirnya guru, kamu berdiri di depan. Nah, seperti itu juga merupakan contoh guru melaksanakan teori penghukum terhadap siswa. Apa kira-kira lagi? Contoh yang lain, ya. Guru. Oh, itu juga sama. Jadi ya, penghukum itu bisa menggunakan secara fisik guru tersebut itu, kemudian bisa dengan menyakiti hatinya secara verbal. Ya, misalkan tadi yang disampaikan Bu Latifah, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu di luar sudah, jangan mengikuti pelajaran. Nah, itu juga teori penghukum. Jadi teori penghukum ini kalau bisa jangan sering dilakukan, karena teori penghukum ini membuat bekas atau memberikan dampak negatif bagi psikologis anak tersebut. Ya, jadi jangan sering dilakukan, mungkin hanya hal-hal yang tertentu, karena memang dengan cara ini tidak bisa hanya menggunakan cara penghukum, tapi dengan syarat jangan menggunakan kontak fisik, artinya seperti memukul, karena khawatirnya membekas, maka kita sendiri nanti yang rugi dilakukan oleh orang tua. Kemudian pembuat merasa bersalah, artinya di sini apa? Guru itu menggunakan perilaku terhadap, artinya menghukum siswa tersebut dengan siswa tersebut merasa bersalah apa yang dia lakukan, dengan memberikan nasihat sehingga siswa ini merasa bersalah. Ternyata apa yang saya lakukan ini salah, hanya merasa bersalah. Contohnya seperti apa? Ya, contohnya memberikan nasihat. Nah, kamu tidak mengerjakan tugas, kasihan bapakmu, orang tuamu mencari nafkah, melaut, kena panas, kena hujan, itu supaya kamu menjadi anak pintar. Tapi kamu ketika sekolah tidak mengerjakan tugas ini, kamu merasa bersalah tidak? Akhirnya anak tersebut merasa bersalah, bisa menangis. Akhirnya ini juga pernah terjadi. Artinya di kelas saya, ketika anak itu nakal, saya kasih masukan, artinya saya kasih nasihat. Orang tuamu bekerja siang malam, itu demi suaminya. Hanya ini kayak luluh menangis, merasa bersalah. Disitulah contoh dari merasa bersalah. Merasa bersalah. Berarti boleh ya guru melakukan hal itu?
Ya, tapi kalau bisa jangan sering-sering lakukan itu karena ini juga kurang bagus terhadap anak. Kan anak merasa selalu dirinya itu salah, gitu. Ya, kurang bagus. Jangan sering digunakan karena ada metode lain yang perlu kalau bisa melakukan hal yang lain. Kemudian teman, jadi memberikan teori hukuman sebagai teman. Artinya di situ memberikan teori sebagai teman untuk posisi kontrolnya. Teman di situ artinya guru seperti apa ya? Guru memberikan suatu sering komunikasi dengan siswa. Sering komunikasi, selalu menanyakan permasalahan di rumah, menjadi teman sejawatnya, artinya menjadi teman apa itu? Curhat seperti itu. Contohnya seperti ketika istirahat, guru ngobrol dengan murid, tanya jawab, murid tanya ke guru kayak seperti teman. Sebenarnya hal itu bagus, tapi wibawanya guru nanti kurang terhadap siswa tersebut karena merasa siswa tersebut guru kita itu teman. Positifnya siswa tersebut bisa terbuka, tapi itu wibawaan guru yang kurang di situ. Pemantau. Jadi kalau pemantau ini guru seperti mandor itu juga sebagai pemantau. Jadi guru hanya menanyakan menggunakan teknik. Karena kira-kira sampean itu di rumah apa yang dilakukan? Terus kira-kira sampean bisa membantu orang tuanya? Terus apa yang kedepannya Anda lakukan? Jadi memantau, perilaku siswa dipantau. Sebenarnya bagus ini, karena nanti ketika sudah dipantau kemudian guru memberikan suatu arahan. Manajer, jadi posisi kontrol yang kelima adalah manajer, mengajukan pertanyaan apa yang kita yakini. Jadi kalau sudah menggunakan posisi manajer, guru tersebut ya memberikan suatu arahan, motivasi terhadap siswa. Nah, sampean ini sebenarnya mampu dalam hal ini, sampean pintar dalam hal ini, junjung. Jadi junjung apa itu kelebihan dia. Apa yang dia lakukan yang penting dilihat positif, junjung. Kemudian kalau dilihat itu kurang bagus, kasih motivasi. Nah, jangan lakukan sebenarnya kalau bisa sampai melakukan ini jangan seperti ini. Itu motivasi. Itu manajer. Biasanya manajer itu bagus. Artinya di situ siswa dalam menerima pembelajaran guru apa itu sudah menyiapkan semua apa yang direncanakan dalam pembelajaran. Jadi manajer di sini adalah pembelajaran efektif yang bisa memberikan motivasi terhadap siswa. Kira-kira Bapak Ibu guru dalam 5 posisi kontrol ini kira-kira menurut Bapak Ibu guru apa yang sesuai dengan lembaga kita? Manajer ya. Manajer memang sangat bagus. Guru selalu memberikan motivasi, pertanyaan, kemudian melihat perilaku siswa. Jadi pemantau dan manajer itu kalau bisa sering-sering dilakukan. Sering-sering dilakukan untuk menghukum mungkin untuk kondisi-kondisi yang khusus. Jadi Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa. Apa yang perlu kita terapkan ke siswa tersebut. Misalkan siswa ini nakal makan, tapi kalau dikasih sampai itu posisi kontrol manajer tetap dia tidak akan merasa takut. Tapi dengan posisi penghukum ternyata berhasil. Di saat itu mungkin salah satu siswa seperti itu. Lanjut. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif pada murid. Memang manajer dan
posisi pemantau itu sangat bagus karena dapat menciptakan identitas positif pada murid. Kedepannya motivasi apa yang disampaikan oleh gurunya diikuti, kemudian ada bentuk hal yang positif dengan berprestasi siswa tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kalau melihat ini poin, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi restitusi, segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu apa itu restitusi ya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya di sini seperti tadi, Doni mengambil makanan temannya. Kita jangan langsung menghukum. Bisa jadi gitu, kamu itu makanan temannya diambil, tidak boleh. Itu namanya mencuri. Ya, jangan seperti itu. Jadi kita komunikasi dulu, kita panggil anak tersebut, kita ajak dialog, kita stabilkan identitasnya. Kita tanya, kenapa anak kamu mengambil makanannya temannya? Karena saya tidak dikasih bekal sama orang tua. Nah, di situ kita jangan langsung menyalahkan anak tersebut. Kita sampaikan, iya, semua manusia itu pasti melakukan salah, tapi manusia yang baik adalah merubah apa yang kita lakukan dari salah menjadi sesuatu yang positif. Jadi sampean kalau memang butuh makanan karena tidak dikasih bekal sama orang tuanya, bisa menyampaikan ke Pak Guru. Pak Guru nanti bisa mengusahakan. Nah, seperti itu ya. Jadi anak merasa apa ya? Anak ini merasa dihargai, anak ini. Identitasnya merasa dihargai walaupun dia melakukan kesalahan. Seperti itu. Sehingga anak tersebut akan malu untuk melakukan hal tersebut. Mungkin kalau memang nantinya benar-benar lapar lagi, mungkin apa tadi yang disampaikan Pak Guru, sampaikan ke Pak Guru kalau memang lapar. Nanti dia ke Pak Guru, Pak saya lapar, kira-kira ada makanan Pak. Sehingga anak tersebut tidak melakukan suatu kesalahan ya, dengan tidak mencuri teman-temannya lagi atau mengambil teman-temannya lagi. Menstabilkan identitas. Nah, ini berbuat salah itu hal yang manusiawi yang perlu disampaikan nanti ke siswa. Biasanya manusia itu tempatnya salah dan lupa, tapi manusia yang bagus ke depannya kita melakukan hal-hal yang baik dari sebelumnya. Seperti itu. Nah, perlu disampaikan ke siswanya. Tidak ada manusia yang sempurna, juga disampaikan sama anak kita itu manusia, tidak ada yang namanya manusia sempurna. Saya Pak Guru juga melakukan kesalahan, tapi Pak Guru setelah melakukan kesalahan, Pak Guru merubahnya sehingga menjadi suatu perbuatan yang baik. Nah, seperti itu ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi dari permasalahan sampean nanti bisa disampaikan seperti itu ke siswanya. Kita selesaikan permasalahan ini dengan sampai merubah tingkah laku sampean. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Jadi sampaikan, Pak Guru tidak tertarik dengan siapa yang salah, siapa yang benar. Yang terpenting bagi Pak Guru bisa menyelesaikan masalahnya sampean. Sampean bisa menyelesaikan masalah sampean itu dengan sampean meminta maaf dan tidak akan mengulanginya lagi, tidak akan mengambil makanan temannya. Itu salah satu contohnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ketika akan lebih mengenali dan mengambil
sehingga melakukan seperti itu. Kita gali informasinya. Jangan kok bisa melakukan seperti itu. Di rumahnya itu kira-kira ekonominya bapak orang tuanya sampean itu seperti apa? Apakah orang tuanya tidak bekerja? Apakah orang tuanya penghasilnya sekian? Kita gali informasi, validasi tindakan. Kemudian kedepannya itu sama bagaimana nantinya, ininya bagaimana sampean. Ya. Jadi gali. Setelah tadi itu ditanya kenapa melakukan seperti itu, kemudian cari informasi siswa tersebut. Ya, kita gali informasinya, informasi yang ada di lingkungan rumahnya bersama orang tuanya dengan teman-temannya, sehingga nantinya bisa mengetahui kenapa sebelumnya anak ini bisa melakukan seperti itu. Apakah memang benar-benar karena dia itu tidak mampu atau hanya memang dari tingkah lakunya yang nakal seperti itu. Menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak itu melakukan tadi yang pertama mengambil makanan temannya, kemudian ditanya oleh guru kenapa melakukan hal itu, kemudian menggali informasi di lingkungan rumahnya, di lingkungan dengan teman-temannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kita tanyakan ke siswa tersebut. Nah, kita sudah buat kesepakatan di dalam kelas. Apa kesepakatan yang kita buat dari awal itu? Yaitu saling menghargai, kemudian menjaga kebersihan, berbuat sopan, melakukan hal yang positif. Kira-kira yang sampean lakukan itu mengambil makanan temannya itu apakah masuk keyakinan kelas? Tidak, Pak. Ayo sebutkan apa keyakinan kelas. Anak tersebut menyebutkan sendiri keyakinan kelas yang telah dia buat. Akhirnya anak tersebut, oh iya Pak ya. Sehingga kedepannya anak tersebut tidak melakukan hal yang negatif. Akhirnya yang dilakukan hal positif. Jadi mulai dari menstabilkan identitas, ya. Ditanya mengapa anak tersebut melakukan hal seperti itu, kemudian digali informasinya, latar belakang anak tersebut, kemudian di lingkungannya, di orang tuanya seperti apa, kemudian kita tanyakan kembali apa yang Anda lakukan, apa yang kamu lakukan itu, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Ayo sebutkan seperti apa keyakinan kelas kita, ya, sehingga anak tersebut akan berpikir dan tidak akan melakukan hal yang tidak baik karena sudah dibuat, dia membuat sendiri kesepakatannya, yaitu saling menghargai, berlaku sopan, menjaga kebersihan seperti itu. Guru, terima kasih. Dari awal yang saya sampaikan, mulai dari disiplin positif, ya, kemudian situ keyakinan kelas sampai posisi 5 kontrol, ya, 5 posisi kontrol, segitiga diskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Siap, monggo siapa? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Mja, kebetulan saya itu ngajar di kelas rendah, kelas 3. Ada siswa saya yang belum bisa membaca menulis. Mohon petunjuk bagaimana cara membuat keyakinan kelas supaya anak tersebut mengikuti seperti itu. Sedangkan anak-anak itu ada yang tidak bisa menulis dan membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus dan jenius, ya. Pertanyaannya mungkin tidak terpikirkan oleh kita, karena kita melihat kesepakatan kelas yang disampaikan pasti anak itu bisa membaca, bisa menulis. Bagaimana kalau kita membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu yang membuat adalah siswa, kemudian ditampung oleh guru, sehingga menjadi kemudian diambil yang positif. Nah, seperti itu ya. Kalau siswa itu tidak bisa membaca, bagaimana baru tidak bisa menulis?
artinya di kelas 1. Di kelas 1, kalau di kelas 2 insya Allah bisa baca, bisa menulis. Tapi di kelas 1 bagaimana? Yang pertama mungkin kita bisa menyampaikan, kita tanya, bisa menggunakan bahasa, misalkan anak tersebut bahasa Indonesianya nggak bisa lancar, kita tanya bahasa sesuai lingkungannya. Bisa misalkan Madura, tanya secara bahasa Madura. Nah, keinginan sampean di dalam kelas itu kira-kira inginnya bagaimana? Apa? Mungkin bisa beri masukan sehingga anak tersebut untuk mengeluarkan, Pak, saya supaya tidak diganggu oleh teman saya diganggu toh sama Vicky. Di situ masuk. Nanti Pak Guru menyampaikan, oh ya nanti anak-anak karena sama belum bisa menulis dan membaca, Pak Guru menyampaikan kesepakatan kelas kita itu saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai berarti tidak boleh mengganggu temannya, ya tidak boleh mengganggu temannya. Nah, kemudian berbicara yang sopan. Jadi sampean kalau berbicara dengan temannya itu dijaga ya. Kalau anak-anak kecil kadang mengikuti ucapan di luar yang kurang baik kadang diikuti. Di sini kita yakinkan bicara yang sopan. Sampaikan apa keinginan lagi dalam kelas. Pak nyalian orang tua. Nah, itu masuk dalam saling menghargai, yang menjaga kesopanan seperti itu. Itu bisa jadi dengan penyampaian dan dengan gambar bisa. Mungkin anak ini dalam penyampaian kurang memahami, kita bisa menggunakan menggambar. Artinya menggambar ini kita menggunakan gambar untuk membuat pernyataan anak. Ini gambarnya apa? Gambarnya membuat sampah pada tempatnya apa? Kita juga punya gambar menyiapkan membuang sampah sembarangan. Ini gambarnya apa? Gambarnya membuang sampah sembarangan. Yang bagus yang mana yang ini Pak? Baiklah anak-anak, kita buat kesepakatan ya, bahwa di dalam kesepakatan kita membuang sampah pada tempatnya. Artinya di sini pertama berarti menjaga kebersihan kelas. Nah, kita bisa menyampaikan seperti itu Pak Bagus ya. Jadi selain penyampaian bisa dengan menggunakan metode gambar karena anak ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Apa tadi yang sudah saya sampaikan dari depan sampai akhir, itulah program guru penggerak. Di situ ada suatu pembelajaran yang di situ membuat guru menjadi pemimpin pelajaran. Motivasi saya untuk Bapak Ibu guru yang masih muda, yang masih seger-seger pemikirannya, kemudian IT-nya jos ya. Mungkin Bapak Ibu guru mumpung ada kesempatan ini, saya dapat informasi bahwa yang dibiayai oleh pemerintah itu sampai angkatan 14. Mumpung ini masih angkatan 12 baru ada suatu pembukaan pendaftaran, monggo. Karena ini saya setelah masuk menjadi guru penggerak banyak manfaat yang saya terima. Yang pertama ilmu pasti itu sudah. Kemudian keberanian. Ketika saya belum ikut guru penggerak, saya canggung untuk mengemukakan pendapat di depan orang banyak. Saya canggung. Tapi ketika ikut ruang kolaborasi, kita dituntut untuk memberikan suatu pendapat dari suatu permasalahan dan materi itu, kita wajib. Yang awalnya saya bahasanya tidak panjang, tapi karena sering kita lakukan, ada keberanian di situ, membutuhkan keberanian untuk menyampaikan suatu pendapat. Ini nilai plus bagi saya. Jadi saya dimanapun saya akhirnya berani, gitu. Artinya berani melakukan hal yang benar. Kemudian dalam segi kita tidak disusahkan, artinya gini. Dalam segi ekonomi kita mendapatkan pengganti transport, kemudian di situ kita mendapat fasilitas seperti kita ketika prakarya kita dikasih MOS untuk membantu kinerja kita, kemudian yang kedua kemarin kita dikasih salon saya sama itu dibuat untuk artinya bisa digunakan di dalam kelas sehingga kita misalkan murid kita banyak, ada 40 atau 30 siswa, dengan menggunakan mic
Nah, kita terbantu untuk menyampaikan itu. Nah, ini juga nilai positif. Ya, dapat salon dan mic dari program Gerindra. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah mengikuti kegiatan desimasi budaya positif. Semoga apa tadi yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.